Dengan siapa aja kelompok 2? Saya Ramprayoga, Anwar, Bayu, bentar sama Anwar. Oh, berarti urut ini ya. Anwar, Arlan, Bayu, sorry, Arlan, Bayu ya. Oke, bagus. Kelompoknya sesuai absen, Pak. nggak bisa. Oke, lebih mudah berarti ya. Ya, Nah, ini Bagus Hadianto nggak aktif, nggak ada. Tadi sih dia bilang kerja, Pak. Oke deh. Nggak apa-apa ya, lanjut ya. 3 orang bisa kok. Ini orang-orang hebat semua ini. Bisa. Oke, Bayu, silakan. Dimulai moderator. Lan bisa nggak Lan? Nggak bisa, ini nggak bisa nge-share. Bentar Pak. Sebentar ya Pak. Ya, ya nggak apa-apa. Nyantai aja. Sebentar, sebentar. Bisa nggak? Ini lagi nyobain nih. Gimana sih? Coba anuin Maul, tolong, minta tolong. Lanjut. Maul minta tolong Maul. Kelihatan nggak? Belum. Udah. Dimulai aja ya. Ya, siap mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya. Ini kami dari kelompok 2 yang berisikan Anwar Sidik, saya sendiri, Arlan Prayoga, Bagus Hadianto, dan juga Bayu Dwi Prasyo. Oke, saya mulai untuk yang pertama. Komunikasi bisnis merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi bisnis adalah pertukaran informasi, gagasan, pendapat, instruksi yang punya target tertentu, yang dihidangkan secara personal maupun impersonal melalui lambang atau sinyal. Lalu selanjutnya unsur komunikasi. Ya, di bawahnya ada contoh komunikator sama dengan U sebagai komunikator, sumber dan pengirim. Pesan sama dengan size, what sebagai pesan. Media sama dengan in, which channel sebagai channel dan medianya. Untuk komunikasi sama dengan to want sebagai komunikasi dan penerima. Efek sebagai efek dan impact dari komunikasi yang dilakukan. Untuk slide selanjutnya ada kendala dalam komunikasi. Untuk kendala dalam komunikasi bisnis, ada struktur komunikasi yang buruk, ada juga penyampaian yang lemah, dan juga penggunaan media yang salah, dan juga pesan yang campur aduk. Untuk slide selanjutnya, sebentar. Komunikasi bisnis. Komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi merupakan proses komunikasi yang dianggap paling efektif dan prosesnya dapat dilakukan dengan cara sangat sederhana. Para ahli
komunikasi memandang komunikasi antar pribadi berpusat pada kualitas komunikasi antar partisipan. Partisipan yang satu lain merupakan personal yang unik, mampu memilih, mempunyai perasaan, bermanfaat, dan merefleksikan kemampuan diri masing-masing. Slide selanjutnya. Ya. Untuk Komunikasi. Ayo. Gua. Oke, sampai sini paham ya? Lanjutkan, Alan. Ya, untuk model komunikasi antar pribadi, model komunikasi Shannon dan Weber. Di antara model komunikasi menurut para ahli dalam model komunikasi antar pribadi yang kita pelajari berikut ini berasal dari gagasan Shannon dan Weber. Mereka berdua menggagas model komunikasi linear atau satu arah yang masih dapat digunakan untuk menunjukkan bagaimana suatu individu berkomunikasi dengan individu yang lain. Kedua, model komunikasi Bemlun. Model komunikasi yang kita pelajari berikutnya adalah sebuah model komunikasi yang dibuat oleh Bemlun. Tidak seperti yang lain, dari awal model komunikasi Bemlun menggambarkan sebuah model komunikasi transaksional yang menjadi dasar komunikasi interpersonal dan bukan. Ya, model komunikasi Aristoteles. Dari segi historisnya, model komunikasi Aristoteles merupakan salah satu model komunikasi linear yang dibuat untuk menggambarkan suatu proses komunikasi massa atau komunikasi di depan publik. Akan tetapi, model komunikasi ini pun dapat digunakan untuk menggambarkan beberapa aspek komunikasi antar pribadi walaupun tidak secara utuh. Selanjutnya, komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi merupakan sebuah proses yang terjadi dalam suatu organisasi berupa penyampaian, penerimaan, serta pertukaran informasi dan pesan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan oleh bersama, dalam kurung anggota serta pemimpin organisasi. Proses penyampaian, penerima maupun bertukar informasi dan pesan dapat dilakukan secara formal maupun informal selama tujuan yang ditetapkan terwujud. Selanjutnya, pola komunikasi organisasi. Suatu cara berkomunikasi yang berupa penyampaian atau pengiriman informasi dari pengirim kepada penerima dan dapat dipahami. Antara lain, mengekspresikan ide-ide dengan melalui keputusan bersama dalam organisasi. Pola komunikasi organisasi merupakan sistem pengiriman pesan dari komunikator kepada komunikan dengan maksud untuk mengubah perilaku, sikap, maupun pendapat. Pola ini dapat dilihat dari bagaimana informasi disampaikan ke seluruh bagian organisasi dan bagaimana informasi diterima dari seluruh bagian organisasi. Selanjutnya, saluran komunikasi formal. Saluran komunikasi formal adalah saluran yang terorganisasi dengan baik. Sifat saluran komunikasi formal beragam sesuai dengan jenis masyarakat di mana saluran itu berada. Pandangan ini dinyatakan dalam skema di atas yang membandingkan saluran formal dalam masyarakat massa dan masyarakat tradisional. Ya, dilanjut Saudara Bayu. Selanjutnya, arah komunikasi dalam organisasi. Dalam arahnya, komunikasi dalam organisasi terbagi dari downward communication, komunikasi dari atas ke bawah, dan ada upward communication, komunikasi dari bawah ke atas, ada horizontal communication, komunikasi horizontal, dan diagonal communication, komunikasi diagonal. Komunikasi ke bawah adalah penyampaian informasi dari atasan ke bawahan sesuai dengan struktural di organisasi. Hal ini dilakukan untuk menyampaikan instruksi, memberikan instruksi, serta mengontrol karyawan. Selanjutnya ada komunikasi ke atas. Adalah penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Komunikasi ini ada karena karyawan yang ingin memberikan usulan, ide, keluhan, pengaduan. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang melibatkan antar individu atau kelompok
pada level yang sama. Konteks dari komunikasi ini bersifat koordinasi, berbagi informasi, penyelesaian masalah, dan konflik. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang dilakukan antar individu atau kelompok pada bagian berbeda dan tingkatan yang berbeda pula. Komunikasi ini lebih banyak diterapkan pada organisasi dengan skala yang lebih besar dengan ketergantungan pada departemen lain. Selanjutnya ada komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda, baik dalam bentuk sosial, etnis, identitas budaya, maupun kelas-kelas sosial, seperti ekonomi, gender, dan politik. Komunikasi lintas budaya merupakan serangkaian ruang lingkup studi yang bersinggungan dengan berbagai disiplin ilmu lain. Seperti di antaranya adalah psikologi, sosiologi, psikologi sosial, pendidikan, media studies, antropologi budaya, bahasa, dan biologi. Selanjutnya ada etika dalam berkomunikasi lintas budaya. Orang dengan perbedaan latar belakang budaya sehingga sering memiliki perbedaan pendekatan negosiasinya. Tingkatan toleransi untuk sebuah ketidaksetujuan juga mempunyai variasi. Orang itu harus bisa mengembangkan hubungan individu untuk dasar dalam membangun kepercayaan pada saat proses negosiasi berlangsung. Seseorang yang berlatar belakang budaya berbeda mempunyai kemungkinan dalam menggunakan teknik dan cara pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dengan metode yang berbeda. Kalau kita mempelajari budaya mitra sebelum bernegosiasi, dirasa akan lebih mudah untuk memahami pandangannya, memperlihatkan sikap yang lebih luas, sabar, sikap bersahabat, dan sabar bisa memberi pengaruh baik dalam proses negosiasi, sehingga pada akhirnya mampu mendapatkan solusi yang memberikan keuntungan kepada kedua pihak. Terima kasih. Selanjutnya sesi tanya jawab. Putri dong, mau tanya dong. Putri, Lia, Putri. Putri Boleh. dong. Dia juga mau tanya. Putri boleh. Ya kalian Silakan, sabar ya. 3 pertanyaan. Oke, Putri dulu deh, Putri dulu. Ayo, jangan berebut. Silakan di on cam Ayo ya. Putri, Ih, pertanyaannya apa Putri? saya dari Sayang. kelompok 8 ingin bertanya, strategi apa yang paling efektif dalam membangun sebuah komunikasi yang baik kepada atasan dan bawahan? Bisa diulang? Anwar, Hah? strategi apa yang Strategi, paling ya. efektif Ya, dalam membangun sebuah komunikasi yang baik ya. kepada atasan dan bawahan? Oke. Ditampung dulu apa langsung dijawab apa gimana nih? Ditampung aja Tampung dulu. dulu aja, biar sekalian jawabnya. Oke. Aku dong mau tanya Anwar yang ganteng. Ayo bro, cepet. Aduh, Ya, bener, aku mau nanya. Anwar ini. Aku Sri Mulyaningsih dari kelompok 10. Oke, Iya, Lia, cantik. silakan. Ya, Jangan basa-basi. aku mau nanya, seperti apakah komunikasi antar pribadi yang efektif? Ulang. Ya, seperti apakah komunikasi antar pribadi yang efektif? Oke. Ditampung dulu. Satu lagi. Oke, siap. Anwar. Siapa yang mau nanya? Ulan atau Ida? Gimana nih? Nggak apa-apa, 4 juga nggak apa-apa. Boleh. Boleh. Silahkan. Apa sih yang enggak buat bulan? Kelompok 2 mau bertanya. Berikan beberapa masalah. Dulu satu kawan. Oke, Ini Ulan kawan. Ya, Ulan ya. yes. Berikan Beberapa contoh masalah-masalah yang berkaitan dengan perilaku etis dalam komunikasi dalam komunikasi. bisnis. Thank you, Anwar. Oke,
Oke, sekarang Ida, silakan Ida. Aku mau nanya, Hmm. Fitria dari kelompok 4, contoh model komunikasi channel dan WFIR seperti apa? Tolong contohnya. Terima kasih. Beri contoh apa tadi? Koneksi jaringannya putus. Contoh komunikasi Shannon dan si Bechen itu. Ya, lanjut. Oke, clear ya Anwar ya. Clear, yo. 4 pertanyaan ya? Mau tambah Enggak. lagi sampai 50? Enggak apa-apa. Cukup. Cukup ya. Aduh, Pak, Cukup, Pak. langsung kelar ini. Kelar urusannya, Pak. Gitu. Oke, Bentar, lanjut. Pak. Koneksi saya hilang nih. Pak, izin menjawab pertanyaan dari Putri, Kak. Pak. Silahkan, Putri. Siap-siap dijawab ya. Pertanyaan itu kan, strategi apa yang paling efektif dalam membangun komunikasi yang baik kepada atasan atau bawahan? Ya, jadi strategi yang paling efektif menurut Plenty dan Mark Haver, komunikasi bawahan ke atasan adalah kontak tatap muka sehari-hari dan percakapan di antara supervisor dan bawahan. Komunikasi tatap muka yang dilakukan bawahan paling sering terjadi pada saat rapat rutin maupun rapat tim. Gimana, Kak? Nah, itu masuknya komunikasi mana tuh? Vertikal, diagonal, atau horizontal? Muka sih, Pak. Apa itu? Kalau tatap muka berarti apa ya? Komunikasi yang baik, yang efektif untuk atasan dan bawahan ya. Ya, Biasanya langsung dari horizontal biar mengena satu sama lain nih. iya benar. Di satu sisi lagi komunikasi yang baik biasanya komunikasi yang bersifat persuasif atau pendekatan lebih menyeluruh kepada subjektif atau karyawannya. Misal Putri jadi atasan nih, kemudian Arlan jadi bawahannya. Nah, Arlan kata bolos nih. Nah, Putri jangan tiba-tiba marah. Nanti Arlan kamu jangan kayak gitu. Nanti saya tutup kamu pakai tang. Nah, juga ya. Jadi harus ada tindakan-tindakan persuasif yang memang harus membuat jerak. Nah, membuat jerak dari satu sisi lain. Misalkan dari awal peneguran, ditegur dulu, jangan langsung dikasih hukuman, jangan langsung dipecat, bahaya. Nah, nanti kamu malah disanksi oleh pihak serikat pekerja ya, kalau seperti itu. Jadi komunikasinya harus baik, harus tegur dulu, kemudian tahap-tahapannya juga harus lebih persuasif, di mana ada aturan-aturan yang memang sudah ada di Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 yang menjelaskan tentang ketenagakerjaan. Baik, Pak. Baik. Gimana Putri? Sudah clear? Terima kasih. Terima kasih Arlan dan Bapak sudah Sama. Anwar kenapa ini ya? Langsung pertanyaan kedua, langsung War. Oke, pertanyaan kedua dijawab oleh Bayu. Silakan Bayu. Empat aja lu. Izin menjawab pertanyaan dari Kak Lia. Silakan Bayu. Iya Pak, izin menjawab dari pertanyaan Kak Lia tadi. Jadi pertanyaannya, seperti apakah komunikasi antar pribadi yang efektif? Jadi komunikasi antar pribadi dapat dikatakan efektif apabila terwujudnya pengertian yang sama terhadap makna pesan. Melaksanakan pesan secara sukarela meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi satu sama lain antar individu, Pak. Gimana Kak Lia? harus nyambung ya. Iya, jadi kalau sama kayak Anwar kalau punya pacar harus nyambung. Harus sefrekuensi ya Pak. Iya, jadi kalau udah nggak nyambung ya nggak bakal ini ya. Yang satu ngomong A, satu ngomong B, ya nggak. Satu maunya main ke puncak, yang satu maunya ke laut, kan nggak nyambung. Nggak Sekarang juga dia gitu Pak, kalau diajak ngobrol emang suka nggak nyambung. Saya nggak ke situ ya.
Tapi yang pasti jadi harus ada keterkaitan. Nah, topiknya apa nih? Harus sama dulu. Kalau misalkan nggak sama, kita mau ngomong apa? Dia ngerti atau enggak kan gitu ya. Jadi penjelasan harus seminimal mungkin dan kata-kata yang digunakan juga harus gampang dimengerti. Jadi jangan kayak ngomong sama pacar sama dengan ngomong sama anggota DPR. Nah, kan ribet jadi pusing kan. Nah, jadi harus satu arah. Jangan sampai satu sama lain nggak saling ngerti. Mau jalan berdua tapi pikiran kemana-mana. Ya kan? Nah, jadi komunikasi harus persuasif. Oke. Ini saya itu mencoba jawab pertanyaannya Ulan. Berikan beberapa contoh masalah yang berkaitan dengan perilaku etis dan dalam komunikasi bisnis. Ini coba ada 2 contoh pelanggaran etika bisnis. Yang satu ada pelanggaran etika bisnis terhadap transparansi. Contohnya sebuah yayasan, misalnya Yayasan X menyelenggarakan pendidikan tingkat SMA pada tahun ajaran baru sekolah, mengenakan biaya sebesar 500.000 pada setiap siswa baru. Pungutan sekolah ini sama sekali tidak diinformasikan pada mereka saat akan mendaftar, sehingga setelah diterima mau tidak mau mereka harus membayar. Di samping itu tidak ada informasi maupun penjelasan resmi tentang penggunaan uang itu kepada wali murid. Setelah didesak oleh banyak pihak, yayasan baru memberi informasi bahwa uang itu dipergunakan untuk pembelian seragam guru. Dalam kasus ini, pihak yayasan dan sekolah dapat dikategorikan melanggar prinsip transparansi. Seperti itu, Pak. Itu baru lihat dari Google tadi ya? Iya, Pak. Saya susah. Oke, jadi perilaku etis dalam komunikasi bisnis harusnya lebih, salah satunya benar tadi, harus transparansi. Jadi harus saling tahu, jangan diupet-upetin, ya enggak? Tapi benar kan Pak jawaban saya? Hah? Benar ya? Ada benarnya, enggak salah kok. Itu baru langsung searching kan tadi ya? Iya, nggak apa-apa. Sama kita belajar sharing. Transparansi itu penting, dimana komunikasi bisa akan berjalan dengan baik jika satu sama lain saling mengerti. Anwar jadi pengelola yayasan tadi, punya uang ambil dari tiap wali murid ya. Satu orang diambil 1 juta. Ada 500 orang, berarti 500 juta. Nah, dana yang dikeluarkan hanya 150 juta. Sisanya kemana? Sisanya buat beli kopi, Pak, di warkop. Itu kembung, nanti kamu 350 juta minum kopi. Bisa berenang ya? Berarti jatuhnya korupsi ya, Pak? Saya nggak ngomong gitu, tapi harus ada transparansi, dananya digunakan dan harus legitimasinya ada. Jadi ini loh, ini seperti ini pengeluaran sekian dan dananya sekian, dana terendap. Nah, untuk apa dana tersebut? Untuk kegiatan berikutnya. Walaupun sebagian masuk kantong Anwar kita nggak tahu kan ya. Jadi transparansinya ada dan di mana letak uang juga. Gimana Ulan? Ketawa aja. Bapak, terima kasih atas Bapak doang sama saya kagak. Ya udah, sama-sama Ulan. Udah iya aja ya Anwar. Kemudian ada satu lagi pertanyaan dari Ida. Arlan, bantu dijawab. Pertanyaan tadi apa? Ya gimana sih Lan? Kan udah nyata, Cok. Putih-putih. Pertanyaan apa Ida? Tadi di grup udah ditulis. Oh, udah di grup ditulis tuh. Tadi putih-putih soalnya. Udah kayak sinyal ya, putus-putus ya. Iya, Pak. Jangan asal kayak hubungan aja. Itu yang sebutkan contoh model komunikasi Shannon dan Weaver. Model komunikasi. Aku tanya habis. Oh, ini pertanyaannya Lan. Contoh model komunikasi Shannon dan Weaver. Gimana sih bacanya ini? Coba kamu tunjukin, ada di slide-nya. Coba kamu tunjukin, enggak?
Ini lupa searching nih kayaknya. Contoh model komunikasi Shannon dan Weaver ya. Boleh menjawab? Silakan Arlan. Ya, model Shannon dan Weaver ini menekankan pada penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatan, diawali dengan pemancar atau transmitter yang mengubah pesan menjadi suatu sinyal. Kemudian sinyal tersebut disalurkan atau diberikan pada penerima dalam bentuk percakapan. Yakini melakukan operasi yang sebaliknya dilakukan transmitter dengan merekonstruksikan pesan dari sinyal. Sasaran adalah otak yang menjadi tujuan pesan tersebut. Gitu Pak, di Google. Oke, jadi komunikasi macam menggunakan alat komunikasi, di mana alat komunikasi itu bisa menerjemahkan atau merestrukturisasi pesan-pesan yang akan disampaikan. Menggunakan pemancar. Ya, contohnya, misalkan Arlan mau telepon Anwar nih, berdua nih. Dia mau janjian, mau ngopi bareng. Nanti Arlan akan ngomong, Anwar, nanti kita kumpul di ini yuk, depan warung reot nih, Kampung Unpam, gitu ya. Kan pesan itu akan tersampaikan dengan baik. Itu istilah kecilnya ya, tapi kalau di dalam pekerjaan, biasanya lebih formal, di mana teknik dan penyampaiannya pun bersifat lebih terstruktur. Contohnya, misalkan atasan dengan bawahan menyampaikan atau mendelegasikan tugas dengan secara real, secara terstruktur, di mana tugas-tugas tersebut ada arah dan tujuannya seperti apa. Kadang kan atasan mau simpel nih, besok jangan lupa ya materi yang akan dibawa dan akan dipresentasikan di pihak komisaris misalkan. Nah, dijelaskan itu dengan detail, itu secara simpelnya seperti itu. Secara gamblangnya biasanya ditentukan dalam satu rapat atau secara video conference juga seperti ini. Jadi pesan yang akan disampaikan itu diterima dengan baik informasi. Seperti itu. Ya, silahkan moderator. Ida, bagaimana Ida? Sudah clear? Udah gimana? Udah jelas? Oke, jelas, terima kasih teman-teman. Sampai di sini paham semua kan? Mana jawabannya? Insya Allah katanya kalau Anwar yang ngomong, coba ganti ini channel. Ya udah, saya akhiri semuanya ya. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Terima kasih Pak telah dibantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diakhiri semuanya, berakhir nanti. Oh iya, sorry. Diakhiri presentasinya gitu ya. Oh iya, presentasi. Diakhiri semuanya kelar sudah. Kita pada pulang nanti. Oke, Anwar, terima kasih dan teman-teman. Sama-sama. Lalu kelompok 2 ya. Lanjut di kelompok 3. Ya, silahkan kelompok 3 siap-siap. Boleh disebutkan dengan anggota kelompoknya siapa aja? Iya Pak, kelompoknya ada Dimas Yulianto, Dewi Nurbaiti. Iya Pak. Kemudian Dewi. Terus Dewi, Dapa, sama Denisa Pak. Denisa, oke. Iya. Tempat ya. Bentar ya Pak. Oke, clear. Silakan. Silahkan di on cam ya biar teman-teman bisa lihat presentasi teman-teman. Oke. Silahkan moderator. Pak, maaf Pak, saya lagi di luar Pak, nggak bisa on cam. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Oke, makasih ya Pak. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang teknik-teknik lobbying dan negosiasi dalam dunia bisnis. Berikut nama-nama kelompok: ada Davarista, Denisa Aprilia, Dewi Nurbaiti, dan Dimas Yulianto. Pengertian lobby dan negosiasi. Lobby merupakan upaya meyakinkan kepada pihak lain agar mau mengakomodir kepentingan kita, sehingga muncul solusi dan terbinanya hubungan baik antara kedua belah pihak. Sedangkan negosiasi sendiri adalah sebuah kegiatan atau upaya kedua belah pihak yang memiliki masalah untuk sukarela mendiskusikan dan mencari solusi bersama. Jenis-jenis lobby. Yang pertama, ada lobby tradisional yang menggunakan lobby untuk mendekati pengambilan keputusan. Yang kedua ada lobby akar rumput yang menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang ketiga ada lobby political action committee, yaitu komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintahan. Selanjutnya ada manfaat lobby dan negosiasi. Yang pertama, manfaat lobby. Bagi suatu perusahaan, proses negosiasi akan memberikan manfaat bagi jalinan hubungan bisnis yang lebih luas dan pengembangan pasar. Yang kedua, meningkatkan relasi, reputasi, dan profesionalisme. Yang ketiga, ada mempengaruhi pengambil keputusan agar keputusannya tidak merugikan para pelobi dari organisasi atau lembaga bisnis. Selanjutnya ada manfaat negosiasi. Yang pertama, terciptanya jalinan kerjasama antar institusi atau badan usaha ataupun perorangan untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha bersama atas dasar saling pengertian. Yang kedua, bagi suatu perusahaan, proses negosiasi akan memberikan manfaat bagi jalinan hubungan bisnis yang lebih luas dan pengembangan pasar. Yang terakhir ada meningkatkan relasi, reputasi, dan profesionalisme. Selanjutnya, prinsip negosiasi. Prinsip negosiasi. Negosiasi memiliki prinsip yaitu win-win solution. Win-win solution tidak harus sama rata, misalnya 50% banding 50%, atau bukan berarti harus sama persis dibagi dua. Win-win solution adalah kondisi di mana para pihak terkomodir dan menerima keputusan dan merasa puas berdasarkan kontribusi masing-masing. Selanjutnya ada tahap-tahap negosiasi. Karakteristik negosiasi. Saya ulang ya Pak, tahapan-tahapan negosiasi yaitu persiapan dan perencanaan proses pengumpulan data diperlukan untuk mendukung posisi negosiator, penyampaian argumen dalam proses pendukung proses negosiator juga harus dengan bijaksana. Yang kedua, menentukan aturan. Pada tahap ini harus menentukan garis, kata dan aturan-aturan untuk melakukan proses negosiasi. Siapa yang akan menjadi bagian dari negosiasi dan masalah apa yang akan dinegosiasikan. Yang ketiga, penjelasan. Pada tahap ini, pihak harus mengutarakan apa yang diinginkan dan tiap pihak bisa memberikan dokumentasi atau pemaparan yang jelas dan diperlukan untuk mendukung posisi masing-masing pihak. Yang keempat, tawar-menawar dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, tahap tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Tahap ini bertujuan mencari solusi kedua belah pihak dihadapkan saling fokus pada masalah yang
bukan pada orang atau posisi dalam mencapai titik tersebut. Untuk karakteristik negosiasi, yang pertama terdiri dari minimal 2 orang atau lebih, yang kedua ada hal atau masalah yang dinegokan, yang ketiga melibatkan barang atau jasa, yang keempat melibatkan orang lain, yang kelima menggunakan bahasa lisan, ekspresi wajah, dan gerak tubuh. Dan yang keenam adanya kesempatan di antara kedua belah pihak. Yang ketujuh pengambilan keputusan kelompok. Selanjutnya, perbedaan lobby dan negosiasi. Yang pertama, lobby bersifat tidak formal atau tidak resmi dan dapat dilakukan di luar forum. Sedangkan negosiasi bersifat resmi dan melibatkan pihak lawan dalam menentukan waktu dan proses negosiasi. Yang kedua, lobby lebih santai dan tidak langsung pada inti permasalahan. Sedangkan negosiasi dilakukan di tempat-tempat umum atau bahkan di acara resmi. Terkadang negosiasi jika dilakukan atas nama perusahaan. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi kesimpulannya, ketika proses lobby sudah berhasil, kita bisa masuk ke tahapan negosiasi untuk memperoleh sesuatu yang belum menjadi kita. Keberhasilan proses nego ditandai dengan tercapainya suatu kesepakatan bersama. Tanpa adanya kesepakatan bersama, tujuan utama dari nego tidaklah tercapai. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya? Ya, izin bertanya, Arlan Prayoga. Oke, Bang Arlan. Apa pertanyaannya, Bang? Pertanyaannya, mengapa komunikasi lintas budaya menjadi penting? Artinya, bagi perilaku bisnis terutama yang berorientasi ekspor. Saya ulangi ya. Mengapa? Iya, Bang. Coba dulu lagi. Mengapa komunikasi lintas budaya jadi penting? Menjadi penting artinya bagi pelaku bisnis terutama yang berorientasi ekspor. Oke, Bang. Bentar ya, Bang, dicari jawabannya dulu, Bang. Ya. Mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya lagi? Boleh bertanya? Saya izin bertanya. Saya boleh. Ya, Bang Adi Kurniawan. Numpang bertanya. Kan lobby dan negosiasi biasanya menghasilkan kesepakatan. Apakah ketika kita telah sepakat dalam hal negosiasi bisa dibatalkan sepihak? Bang, maaf Bang, boleh diulang pelan-pelan Bang? Kan lobby dan negosiasi biasanya menghasilkan kesepakatan. Biasanya menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan. Apakah ketika kita telah sepakat dalam hal negosiasi bisa dibatalkan sepihak? Bisa dibatalkan sepihak. Oke Bang, makasih ya Bang. Bentar ya Bang, cari jawabannya dulu. Ada yang ingin tanya lagi? Izin bertanya. Iya. Siapa Anjeli kan? Ya udah Kak Anjeli, boleh. Izin bertanya ke kelompok 3. Apa perbedaan antara negosiasi dengan lobbying? Perbedaan negosiasi dengan lobbying. Lobbying, ya. Oke. Makasih ya Kak. Nah. Pak, sampai berapa pertanyaan maaf Pak? Udah 3 aja dulu deh. Suaranya masih nggak? 3 aja dulu. Ada lagi yang mau bertanya memang 3 boleh. 3 dulu aja. Oke, bentar ya Pak didiskusin dulu Pak. Ya.
Pak, saya izin menjawab pertanyaan dari Arlan ya. Tadi pertanyaannya, mengapa komunikasi lintas budaya menjadi penting artinya bagi pelaku bisnis, terutama yang berorientasi ekspor? Jawabannya, komunikasi antar budaya mempunyai peranan penting dalam dunia bisnis untuk menyatukan perbedaan di setiap perusahaan. Komunikasi tersebut dapat berguna sebagai kemampuan seseorang dalam perusahaan untuk mengatasi dan menghadapi budaya yang berbeda. Hal ini yang menjadikan lintas budaya sangat penting. Gimana, Arlan? Iya, siap. Dipahami. Masing-masing organisasi beda budayanya, cara penyampaian dan struktur ya. Nah, kemudian kalau sudah untuk lintas budaya ekspor berarti udah internasional ya. Kita harus pahami dulu bagaimana kondisi demografi, kondisi geografis di sana dan budaya di satu daerah di sana. Nah, jangan jualan es di daerah kutub utara ya, nggak laku kayak. Nah, kan gitu ya. Wah, jadi harus ditempatkan sesuai dengan porsinya, di mana kita akan melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya ekspor tadi ya. Ekspor kan kita juga harus lihat bagaimana, apakah ada hubungan diplomatik dengan negara Indonesia atau tidak, atau bagaimana penjangkauan sistematis dari kegiatan berniaga di daerah yang akan dituju. Contohnya ya tadi bagaimana kondisi demografinya, apakah pegunungan atau apa. Nah, apa yang kita akan tuju? Kalau kita punya perusahaan Indomie nih, bisa kita ekspor. Nah, ekspornya kemana dulu nih? Bagian negara-negara mana yang bisa memang menerima produk dari Indomie tersebut. Kalau misalkan diekspor terlalu jauh juga akan terkendala pada jumlah distribusi. Nah, distribusinya akan naik dan misalnya juga akan harganya menjadi mahal gitu. Jadi harus dikomunikasikan dengan baik dan diterima di sana juga dengan baik pula. Seperti itu. Clear ya, Arlan ya? Iya, Pak. Clear. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Saya mau jawab pertanyaan Kak Anjeli. Iya, silakan Kak Anjeli. Silakan yang mau jawab. Tadi pertanyaannya apa perbedaan negosiasi dan ngelobi? Yaitu dalam komunikasi bisnis, negosiasi adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara untuk mencapai suatu kesepakatan. Sedangkan ngelobi itu merupakan bagian dari negosiasi atau dapat pula dikatakan sebagai awal dari suatu proses negosiasi. Bagaimana Kak Anjeli? Oke, cukup puas. Terima kasih. Ya Kak, sama-sama. Tadi apa pertanyaannya? Lobby dan gimana? Pertanyaan Kak Anjeli gimana? Apa bedanya negosiasi dan ngelobi? Oke, kalau negosiasi dan lobby ya. Jadi kalau negosiasi bisa tawar-menawar, kalau lobby pendekatan lebih dekat. Gitu ya, simpelnya ya. Oke. Lanjut, tadi ada satu pertanyaan lagi ya. Iya, saya mau jawab pertanyaan dari Kak Adi. Tadi pertanyaannya, apakah ketika kita telah sepakat dalam hal negosiasi bisa dibatalkan secara sepihak? Nah, bisa nggak tuh? Jawabannya pada dasarnya dapat dibatalkan sepihak, namun harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pasal 1266 KUH Perdata yang intinya menyatakan perjanjian antar pihak harus memuat klausul. Apabila salah satu pihak atau pihak tertentu lalai melakukan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam perjanjian, maka perjanjiannya dapat dibatalkan. Namun keadaan tersebut juga harus tetap meminta penetapan pada pengadilan dan secara nyata ada salah satu pihak yang wan prestasi atau ingkar janji. Begitu jawabannya Kak Adi. Ya. Oke, terima kasih Mbak Denisa. Ya, jadi bersinggungan dengan hukum bisnis ya, di mana negosiasi
bisa nggak sih dibatalin atau enggak gitu kan ya. Nah, jadi komunikasi ini ada dua macam. Ada yang namanya komunikasi verbal dan ada komunikasi non verbal. Nah, jika kegiatan itu bersangkutan dengan hukum ekonomi dan tindak tanduk kinerja perusahaan dan lain sebagainya, diharapkan ada yang bersifat tertulis. Jadi masing-masing part nih, masing-masing pihak tanda tangan di situ. Di tangan berdasarkan bermaterai, di mana di situ akan dilindungi berdasarkan hukum yang sudah diatur. Nah, tadi harus dipahami juga klausal. Klausal itu inti dari pokok yang akan dijalankan dari segi kerjasama. Contohnya pasal 1 A, B, C, D, dan sampai dan seterusnya, sampai adanya tahap perselisihan. Nah, jika ada tahap perselisihan atau tahap yang memang klausal itu memuat tentang kegiatan-kegiatan di luar dari kegiatan yang akan dijalani, maka sifatnya yang pertama harus diselesaikan secara kekeluargaan. Ayo ngomong dulu nih, jangan membatal-batalin aja, kan gitu ya. Terus terima nggak nih satu sama lain, ada nggak yang dirugikan. Nah, jika masing-masing bersikukuh dalam mendirikan pendapatnya, maka itu akan diteruskan. Nah, masing-masing nggak mau ngalah nih. Ada namanya hukum perdata, di mana hukum perdata memuat tentang klausal kerugian material maupun non material yang akan ditimpa oleh salah satu pihak. Nah, ada penyelesaian di mana di pengadilan hubungan industrial itu akan ditetapkan apa dan bagaimana solusi yang akan dijalankan. Seperti itu. Tadi pertanyaan dari siapa? Saya, Pak. Adi Kurniawan. Gimana, Di? Clear ya? Siapa? Mengerti. Sudah? Mau ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, kembali ke moderator, silakan. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya silakan. Selanjutnya kelompok 4 ya? Iya, kelompok 4. Boleh sebutkan siapa aja? Ida Fitria. Ida Fitria, oke. Kelompok 4 kelompok 5. Ida kita kelompok 5. Vera, Vina, sama kita Hamidah. kelompok 5, Ida. Ida kita kelompok 5. Yang Febri dulu. Sabar, Ida. Udah nunggu giliran ya. Sabar ya. Semangat banget, Ida. Matkul jadi aku puyeng. Bukannya kelompok 4. Jadi mana? Sorry. Mana yang benar nih? Mana yang benar? Febri dulu, Pak. Febri dulu. Ya, Febri. Jangan berebut, yo. Kelompok 4. Yang pertama ada Eriska Pandu. Eriska, oke. Terus Dian Kurniawati. Febi Ayu. Febrianti Erliana. Oke. Udah? Silakan. Ini kelompok 4. Langsung aja ya, Pak. Iya, silakan. Langsung. Kelompok 4 tentang perencanaan dan pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Pengertian pengorganisasian pesan-pesan bisnis
Perencanaan pesan-pesan bisnis merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Setelah merencanakan pesan, langkah selanjutnya menuangkan pesan tersebut. Tahapan Sebentar Febri. Febri, ada yang bisa dipresentasikan di sini? Iya Pak, ini lah Dian katanya mau ini. Wah, mangga tuh Bibi dipresentasikan. aja ya yang share ya? Iya, bentar Pak. Bibi aja kali ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya, Share aja. Anwar bingung tuh bacanya gimana tadi. Maaf ya Baca bingung teman-teman. ini. Jangan bingung ya. Kalau muka kamu kelihatan nggak bingung? Anwar. sebentar ya. Iya Pak. Mungkin sedang loading ya. Dian aja. Misbah. Sudah ya? Sudah ya? Yang Mbak. Don. Nggak ada. Sudah. Sudah kelihatan? Iya udah kelihatan. Oke, baik. Yang kedua Dian. Langsung pengertian organisasian pesan-pesan bisnis. Ngopi dulu, ngopi. Kopi silakan Anwar. Makasih ya Pak. Iya, pakai gelas ya, jangan pakai tangan. Oke. Ini dimulai aja ya? Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan perencanaan dan perorganisasian pesan-pesan bisnis. Kelompok 4 ini terdiri dari Eriska Pandu Pranata, Dian Karniawati, Febi Ayu Widya Stuti, dan Febraiti Erliana. Sudah. Untuk yang pertama, boleh silakan dibaca. Pengertian pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Perencanaan pesan-pesan bisnis merupakan suatu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Setelah merencanakan pesan, selanjutnya menuangkan pesan tersebut. Selanjutnya, tahapan penyusunan. Tahap penyusunan pesan-pesan bisnis. Dalam menyusun sebuah pesan bisnis, setidaknya ada 3 tahap yang harus dilalui. Di antaranya, 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian atau menyusun dan memformulasi pesan, 3. Revisi. Lanjut,
Tujuan pesan atau komunikasi bisnis secara umum ada 3 tujuan dalam melakukan suatu komunikasi bisnis, yaitu 1. Memberikan informasi, 2. Melakukan persuasi atau negosiasi, 3. Melakukan kolaborasi atau kerjasama. Untuk selanjutnya, menguji tujuan pesan bisnis. Untuk dapat mengetahui layak tidaknya sebuah pesan bisnis, ada beberapa hal pengujian yang harus dilakukan. Ada 4, yaitu apakah tujuan realistis, apakah waktunya tepat, apakah orang yang mengirimkan pesan sudah tepat, apakah tujuannya selaras dengan cita-cita organisasi. Selanjutnya, boleh lanjut dibacakan? Analisis audiens. 1. Mengembangkan profil audiens, menentukan ukuran dan komposisi audiens, siapa audiensnya, reaksi audiens, tingkat kemampuan audiens, hubungan komunikator dengan audiens. 2. Cara memuaskan audiens akan kebutuhan informasi. 3. Cara memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Next. Lanjut. Analisis audiens jika belum dikenal. Menurut Buff and Thiel, analisis audiens yang tidak dikenal dapat menggunakan kata kunci audiens, yaitu sebagai berikut. Analisis siapa penerima pesan. Understand bagaimana pengetahuan penerima pesan. Demographic kondisi demografi penerima pesan. Interest apa yang menarik perhatian penerima pesan. Environment, apakah menerima pesan bersahabat atau bermusuhan. Need, informasi apa yang dibutuhkan penerima pesan. Kostum, bagaimana penyesuaian pesan yang diperlukan. Next. Penentuan ide pokok. Ada beberapa cara menentukan ide pokok dalam suatu pesan bisnis, diantaranya brainstorming, 2. Penunjuk atasan, 3. Kebiasaan. Lanjut. Pemilihan saluran bermedia. Saluran komunikasi lisan. 1. Diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima. 2. Pesan relatif sederhana dan mudah dimengerti. 3. Tidak memerlukan catatan permanen. 4. Penerima tidak mudah dikumpulkan dan lebih ekonomis. 5. Mendorong interaksi pemecah masalah dan pengambilan keputusan. Saluran komunikasi tertulis. Yang pertama itu tidak perlu umpan balik secara langsung. Kedua, pesan terperinci dan kompleks. 3. Memerlukan catatan permanen. Keempat, memerlukan perencanaan yang sesama. Kelima, penerima bisa dalam jumlah banyak. Lanjut. Oke, untuk selanjutnya sebab pesan tidak terorganisasi dengan baik. Beberapa hal yang menyebabkan pesan bisnis tidak terorganisasi dengan baik, diantaranya 1. Pesannya terlalu bertele-tele. 2. Adanya informasi yang tidak relevan. 3. Ide tidak logis. Dan yang terakhir, informasi utama yang tidak penting. Next. Pengorganisasian pesan bisnis. Ada beberapa hal yang harus dilakukan apabila ingin melakukan pengorganisasian pesan bisnis dengan baik dan benar. 1. Subjek dan tujuan pesan bisnis harus jelas. 2. Semua informasi harus sesuai dengan subjek dan tujuannya. 3. Ide-ide harus dikelompokkan dan disampaikan dengan cara yang logis. 4. Semua Next. Untuk manfaat perorganisasian pesan.
Ada beberapa manfaat yang dapat dirasakan apabila dapat mengorganisasikan pesan bisnis dengan efektif dan efisien. 1. Membantu audiens memahami suatu pesan. 2. Membantu audiens menerima suatu pesan. 3. Menghemat waktu. Dan yang terakhir adalah mempermudah pekerjaan komunikator. Selanjutnya, untuk kesimpulan, dapat saya simpulkan bahwa perencanaan pesan-pesan bisnis merupakan suatu langkah strategis sebagai pencapaian tujuannya suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan komunikasi. Tujuan komunikasi bisnis secara umum ada 3, yaitu memberi informasi, melakukan persuasi yaitu kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Lalu apabila pengorganisasian yang baik ini sudah dilakukan, maka kita akan memperoleh manfaat seperti membantu audiens memahami suatu pesan, membantu audiens menerima suatu pesan, menghemat waktu, mempermudah pekerjaan komunikator. Sudah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Izin aja. Mau bertanya dia. Putri izin bertanya, Febri. Putri. Izin aja, Boleh. Putri boleh. Assalamualaikum. Saya Putri Rogaya dari kelompok 8. Izin bertanya ya. Kan tadi di PPT kalian ada penentuan ide pokok dan cara-cara menentukan ide pokok. Salah satunya adalah brainstorming. Nah, pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan brainstorming dan apa manfaat yang bisa kita peroleh dari proses brainstorming itu sendiri? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Putri. Izin aja. Boleh. Dimas. Izin nanya. Bagaimana cara melakukan perorganisasian yang baik dalam suatu organisasi? Terima kasih. Ya, satu lagi. Bulan, boleh? Ya, Kak Vera. Bulan, Kak Vera boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Monika Wibowo dari kelompok 5 ingin bertanya. Dalam presentasi di slide tadi kan ada membahas tentang analisis audiens. Coba dijelaskan mengapa analisis audiens itu diperlukan. Terima kasih, Fer. Ya, oke. Boleh yang lain? Masih banyak waktunya ini. Bulan, satu lagi dong. Ya udah, Bulan. Ini berkaitan dari konsep itu. Yang ditanya jelaskan 4 bentuk organisasi pesan berdasarkan relasi audiens. Bulan? Jelaskan 4 bentuk perorganisasian pesan berdasarkan relasi audiens. Kan audiens ya. Ada lagi yang mau nanya? Silakan yang mau bertanya. Masih ini ya? 10 pertanyaan ya kelompok ini ya? Boleh Pak, boleh. Boleh. Boleh banyak ya. Oke. Udah Pak, seperti temannya Pak. Waktunya masih banyak nih. Silakan. Mau jawab pertanyaan dari Kak Putri? Ada Kak Putri. Tadi Kak Putri nanya apa yang dimaksud dengan brainstorming dan apa manfaat yang bisa kita peroleh dari proses brainstorming itu sendiri. Nah, brainstorming itu sendiri adalah
suatu metode yang biasanya metode itu dilakukan untuk memecahkan suatu masalah dengan menghasilkan beragam ide baru dengan sebanyak mungkin atau secepat mungkin. Nah, tujuannya itu dia itu kayak bisa merangsang otak itu untuk merespons seseorang itu secara spontan atau kreatif. Dan manfaat yang diperoleh dari proses brainstorming ini adalah satu, dia dapat memecahkan suatu masalah. Kedua, dia memunculkan inovasi atau ide baru. Terus menyederhanakan ide yang terlalu besar. Terus mendorong adanya kreativitas dari seseorang. Itu Kaput. Ya, terima kasih Febri atas jawabannya. Dian ingin menjawab pertanyaan. Tadi ada yang bertanya cara melakukan pengorganisasian dengan baik ya? Iya, Tadi Kak. maaf siapa yang bertanya? Dimas, Kak. Dimas siapa? Dimas Yulianto. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Cara melakukan pengorganisasian dengan baik, yaitu pertama-tama kita harus merincikan semua pekerjaan yang harus kita lakukan sampai tujuan organisasi tersebut tercapai. Terus pembagian total beban kerja menjadi kegiatan yang secara logis yang dapat dilakukan oleh satu orang. Terus juga kita pengembangan mekanisme untuk mengkoordinasi pekerjaan anggota organisasi agar mencapai tujuan tersebut. Udah sih, mungkin itu saja dari saya. Kalau misalnya ada yang kurang, ya. mohon dimaklumi gitu. Makasih ya Kak Dian. Oke. Terima kasih. Izin Pak, saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Vera Monika ya.